Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Almeida dari Prodi Ilmu Geografi. Di video ini, saya sebagai perwakilan kelompok 2 akan membahas kasus korupsi yang dilakukan oleh koruptor Lukas NMB. Lukas NMB lahir di Papua pada tanggal 27 Juli 1967. Ia adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai gubernur Papua. Sebelum menjadi gubernur, ia pernah menjadi bupati di Puncak Jaya sejak 2007 hingga 2012 dan menjadi wakil bupati di kabupaten yang sama dari 2001 hingga 2006. Ia terbukti bersalah karena melanggar pasal 12 huruf A UU Pemberantasan Tipikor Jangto, pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 65 ayat 1 KUHP. Beserta Rijantono Laka selaku menjadi Direktur PT Tabia Anugrah Parmasindo yang terbukti melakukan penyuapan terhadap Lukas NMB, terkena vonis 5 tahun penjara beserta denda 250 juta dengan subsidi 6 bulan kurungan. Perkenalkan, nama saya Nova Yulanda dengan NIM 2303050139. Saya dari Prodi PPKN dan saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kasus Lukas NMB. Awal mulanya pada tanggal 5 September tahun 2022, Lukas NMB ditetapkan menjadi tersangka kasus suap dan gratifikasi. Namun, baru pada tanggal 10 Januari tahun 2023, KPK berhasil melakukan penangkapan dan pemeriksaan. Pada tahun 2017, PPATK melayangkan laporan dugaan suap dan gratifikasi yang dilayangkan kepada Lukas NMB terkait adanya penggelapan uang yang tak wajar. Transaksi yang dilakukan oleh Lukas NMB mencapai ratusan miliar rupiah, antara lain setoran tunai ke kasino Singapura hingga pembelian tunai jam tangan yang mewah. Setelah 5 tahun, pada tanggal 5 September tahun 2022, KPK menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Lalu pada tanggal 12 dan 25 September tahun 2022, KPK memanggil Lukas untuk pemeriksaan, tetapi ia tidak datang dengan alasan sakit. Tetapi KPK meragukan klaim kuasa hukum NMB yang menyatakan klien mereka sakit. Maka dari itu KPK menggandeng IDI untuk memeriksa kondisi NMB untuk mendapatkan second opinion. Pada September tahun 2022, beredar foto dan video Lukas NMB sedang bermain di kasino. Menurut data yang diperoleh oleh MAKI, 3 lokasi di 3 negara berbeda yang diduga tempat bermain judi NMB, yaitu ada di Solai Resort dan Kasino di Manila, Kasino Genting Highlight di Malaysia, lalu dan di Hotel Crockford Sentosa Singapura. Hasil temuan PPATK, Lukas melakukan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar Singapura atau 560 miliar rupiah dalam periode tertentu. Pada tanggal 10 Januari tahun 2023, Lukas ditangkap oleh KPK di rumah makan di distrik Abipura, Kota Jayapura. Beredar informasi terkait keberadaan Lukas yang akan berangkat ke Mami Tolikara pada Selasa tanggal 10 Januari tahun 2023. Hal ini diduga sebagai cara Gubernur Papua tersebut untuk kabur dari Indonesia. Dan pada proses penangkapan Lukas NMB terjadi gesekan yang menyebabkan 1 orang tewas, 2 luka terjadi di beberapa lokasi. Lalu pada tanggal 26 Juni tahun 2023, KPK menyampaikan dana operasional Lukas lebih dari 1 triliun rupiah atau 1 miliar per hari untuk makan dan minum. KPK juga memamerkan uang hasil sitaan dalam kasus NMB. Total nilai aset dan uang yang disita mencapai 144,7 miliar, sehingga Lukas NMB divonis 10,5 tahun penjara dan denda senilai 1 miliar rupiah dengan subsidi 6 bulan penjara karena menerima suap dan gratifikasi, apalagi hak politiknya telah dicabut selama 5 tahun. Ia juga dinyatakan bersalah karena telah melanggar pasal 12 huruf A UU Pemberantasan Tipikor Janko, pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 65 ayat 1 KUHP. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sela Melina dengan NIM 2303050055, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan pendapat kami mengenai kasus korupsi Lukas NMB. Menurut kami, hukuman yang diberikan kepada Lukas NMB tidak sesuai dengan kasus korupsi yang dilakukan. Lukas NMB bisa mendapat hukuman yang lebih berat sebab ia dapat terkena pasal berlapis karena melakukan perjudian, yang mana uang yang digunakan untuk berjudi diduga merupakan uang milik negara. Kemudian Lukas NMB juga melakukan tindak pidana pencucian uang, yang mana tindak pidana tersebut merupakan tindak lanjut atau pengembangan dari kasus suap dan gratifikasi yang dilakukannya. Lukas NMB diduga telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, dan membawa ke luar negeri uang milik negara.
Kemudian, ia diduga juga sudah mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diduga merupakan hasil korupsi. Selain itu, Lukas NMB juga bersikap tidak kooperatif dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Ia juga sering mangkir dari panggilan jaksa dan menyulitkan penyelidikan. Oleh karena itu, menurut kami, Lukas NMB seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ardiansyah dari program studi PPKN dengan NIM 23030500069. Di sini saya ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang perbandingan kasus Lukas NMB dengan kasus Rita Widyosari. Widyosari merupakan seorang mantan Bupati Kota Kartanagara yang terbukti melakukan gratifikasi kurang lebihnya sebesar 110 miliar. Dan Rita Widyosari dijatuhi hukuman 10 tahun 6 bulan penjara oleh hakim yang pada awalnya dituntut oleh JPU selama 15 tahun penjara. Dibandingkan dengan Lukas NMB, besar nominal gratifikasi Lukas NMB lebih kecil daripada Rita Widyosari, yaitu sebesar 44 miliar. Tapi Lukas NMB dituntut oleh JPU dengan pidana 10 tahun 6 bulan penjara. Andaikan hakim memutuskan putusannya sama dengan tuntutan JPU, mungkin saja disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, Lukas NMB tidak kooperatif dalam memberikan keterangan. Yang kedua, selalu mangkir dalam panggilan. Dan yang terakhir, menyulitkan KPK dalam melakukan penyidikan. Cukup sekian hasil diskusi kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.